menghina sendiri salibmu gitu loh. Itu aja sih. Oke, udah dulu Bang Blender. Kalau ada teman-teman Kristen di bawah yang mau naik, yang masih mau naik, silakan kirim permintaan teman-teman, nanti kita naikkan. Kita siapkan 3 sampai 4 kursi untuk teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan. Ada beberapa tadi teman-teman Kristen yang pengen naik. Silakan Bang Iki yang dari Manado juga kalau mau naik silakan. Kita kasih kesempatan nih. Banyak kita siapkan kursi untuk teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan. Iya Bang Fani. Yuk. Ini tema kita. Kalau yang didiskusikan tadi saya tidak nyimak ya karena lagi teleponan tadi. Ini Kristen dan iblis sama. Menurut teman-teman Kristen kayak mana? Nanti kita kasih tanggapan juga dari kawan-kawan Muslim. Kenapa kami mengatakan Kristen dan iblis itu sama? Ada dasarnya seperti itu. Lanjut Bang Felix. Ini mau lanjut atau gimana Bang? Atau switch topik? Atau gimana Bang Felix? Gak dengar Bang Felix, Ustadz Felix. Gak ada suara Bang. Oke, sudah ada suara. Oleh monitor. Oke. Monitor. Sudah ada suara. Ya, siap. Sudah. Iya. Iya. Tadi mau dilanjutkan tadi diskusi kita atau kembali ke tema? Ya udah kita kembali ke tema aja gimana? Oke, kita kembali ke tema. Ini ada Kristen dan iblis itu sama. Apa tanggapan kamu? Silakan ditanggapi. Enggak gini ya. Kan kalian kan yang bawa temanya kan, silakan berdalih dulu biar aku tanggapi. Kalau apa? Menurut pandangan kalian itu Kristen dan iblis itu sama, ya aku bakalan tanggapi, aku bakalan sanggah gitu. Karena aku juga bingung. Oke, gini. Temanya ini gimana nih? Maksudnya Oke, begini. Begini, saya bawa narasi ini kepada sudut pandang Islam dulu. Begini, dalam Islam itu sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Adam ke muka bumi ini, terjadi dialog 3 unsur, 3 esensi, 3 oknum antara iblis, Allah dengan Nabi Adam. Iblis berkata, demi kemuliaanmu dan kebesaranmu, saya tidak akan pernah menggoda hambamu sehingga dia mengikuti aku, kata iblis. Dan Allah pun mengatakan, demi kebesaranku, saya tidak akan demi keagunganku, sampai kapanpun engkau mengajak hambaku untuk mengikutimu. Iblis di sini, saya akan tetap membuka pintu tobat bagi mereka. Di sini saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya tidaklah manusia itu tersesat menyembah sesama manusia, terkecuali itu itu adalah ajaran iblis atau rasukan iblis. Itu. Nah, paham? ya. Berarti manusia itu Paham. Manusia itu tersesat karena ajakan iblis. Nah, makanya saya bawa ke dalam Bible, dalam Matius 24 kalau saya tidak salah, di situ Yesus berpesan bahwasanya waspadalah kepada penyesat. Matius berapa? Matius 4. Matius 24. Matius 24. Mana hampunmu. Bang Felix, sebentar dulu Bang Felix ya. Yes, izin dulu sebentar ya, izin ya. Selamat. Izin dulu ya. Jadi Bang Baldwin, tema kita ini kan Kristen dan iblis. Jadi tadi kita ingin membahas pertama ya. Tadi saya melihat banyaknya fiti-fiti dari umat Kristen menjelek-jelekkan almarhum Ustadz Yahya Waloni. Udah semua Kristen mendukung, menjelek-jelekkan. Dan kemudian pembahasan ini tadi ada seorang Kristen namanya Kepas, sanggup dia mengatakan Yahya Walonte. Dan di sini kita sebagai netizen, sebagai umat Islam, ya nggak terima pernyataan ini. Ini orang yang sudah meninggal masih menghujat. Dia punya keluarga, dia punya anak. Bagaimana nanti setelah Ustadz Abdul Somad meninggal, Bang Juma meninggal, bagaimana fiti-fiti kalian kayak gini? Ini nggak bisa dibiarkan. Ya, ini nggak bisa dibiarkan. Waktu Paus meninggal, kami nggak pernah open. Di mana toleransi kalian?
Orang yang sudah meninggal masih sanggup kalian membuat piti-piti. Makanya aku menunggu 3 kali 24 jam di mana toleransi kalian Kristen untuk menghapus piti-piti itu. Ajaran binatang kalian ini. Ini baru kayak gini. Kalian memecah belah toleransi kayak gini. Bagaimana nanti semua ini? Belum lagi Ustadz Abdul Somad nanti meninggal. Pasti ini dibuat. Dan semua Kristen mendukung. Tidak ada satu kata pun menasihatin. Nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi kalau kayaknya nih kalian mau menyebabkan perang. Semua udah bisa kubayangkan kalau ini dibiarkan. Bagaimana nanti tentang Bang Juma meninggal? Pasti lebih parah lagi buatnya, pasti lebih parah. Bagaimana dengan aku meninggal? Pasti lebih parah. Aku punya keluarga, Bang Juma punya keluarga. Terus kayak gini aja binatang kalian ini. Jangan kalian nggak bisa dibiarkan. Aku menunggu 3 hari. Kalau 3 hari ya kepas juga ya. 1 kali 24 jam kepas ya. Kutunggu kau kepas. Gak ada kau minta maaf. Kau tengok Jakarta Selatan kau kepas ya. Jangan kalian pancing-pancing kami untuk ribut. Udah cukup kami di sini sabar sama kalian. Memblender. Bang, Ustaz Yahya Waloni itu juga kan riwayat hidupnya dia juga menghina Tuhan kita, Bang. Mana yang dihina kalian? Mana yang dihina? Apa yang dihina? Coba aku tanya sama lu, apa yang dihina? Bibel kalian yang dihina, apa yang dihina? Coba kau jelaskan, apa yang dihina almarhum? Cobalah Bang, coba cari di... Coba kau jawab dulu sini biar aku jawab. Aku juga bisa menjawab apa yang dihina. Apa yang dihinanya? Coba. Kau jawab. Dia menghina tentang Tuhan saya. Apa yang dihinanya? Ayo kita buktikan di sini apa yang dihinanya. Apa yang dihinanya? Coba. Jadi Blender begini. Oke gini Blender. Kita nggak usah ribut lah mengenai itu. Itu kan permintaan beliau. Loh, nggak usah ribut. Kalian yang mencari ribut. Kalian buat fitih kayak gitu, menghina. Dia punya keluarga bos, dia punya istri. Bentar dulu. Kayak mana keluarganya melihat kayak gitu yang sudah meninggal? Iya gantian. Ada otak gue memang. Gini loh. Yang itu dia yang minta, coba nanti lihat di pitinya. Kalau Yesus Tuhan, biarkan saya. Kalau memang Yesus Tuhan, habis ceramah ini mati saya, kan betul diwujudkan apa yang dia minta. Gak usah. Sekarang begini kita buktikan aja. Apakah memang Yesus Tuhan? Makanya dia mati kan dia minta. Dengar ya, kalian harus pikirkan sudah berapa banyak dia ciptakan pendeta. Selama dia masih Kristen, itu nggak kalian pikirkan. Kutanya kau dulu, selama dia masih Kristen, berapa banyak dia menciptakan pendeta? Berapa banyak? Nggak kau pikirkan itu? Nggak kau pikirkan itu? Kebaikan dia sudah menciptakan pendeta itu nggak kau pikirkan? Jangan satu kata kesalahannya terus kalian besar-besarkan. Hah? Berapa banyak puluhan pendeta dia sudah ciptakan. Kok sekarang pula kalian kalau udah meninggal udah selesai, nggak perlu lagi diundi-undi. Saat dia masih ada, kenapa? Kami lawan. Bang Blender tadi bilang apa tadi? Dia apa? Menciptakan berapa banyak dia sudah menciptakan pendeta? Bang, sini Bang. Bang. Bentar dulu Bang Balwit. Jelas. Saya dulu ngomong Bang. Bentar. Bang Balwit. Yang jelas. Sedikit Bang, gini. Bang ada 2 device Bang. Aku framing dulu aku. Enggak sedikit enggak usah diladeni itu Bang. Enggak usah diladeni itu Bang. Enggak. Gini Bang, biar penontonnya banyak sabar, tahu. kamu diam dulu berdua. Kamu diam dulu. Memang pernah Yahya Waloni mengatakan hal seperti itu, bahwasanya kalau memang Yesus itu Tuhan, maka hari ini saya mati hari ini. Nah, itu kan disampaikan Yahya Waloni beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Nah, semua manusia pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati, Pak. Ya, pasti akan mati. Yang menjadi persoalan, orang yang sudah mati kalian hina. Orang yang sudah mati kalian katakan, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak seperti itulah. Pokoknya tidak enak lah. Tidak elok. Apa kalian mau bela saudara kalian Kepas? Kamu bela Kepas. Kalian berdua lebih bela Kepas. Ini Bang, bentar. Kalau nggak dibela, kalau Anda tidak membela Kepas, oke, Anda diam. Enggak ada. Ini Bang, gini loh Bang. Waktu bentar dulu Bang, kau pun waktu almarhum itu masih hidup Bang, dia juga menghujat orang yang sudah mati loh Bang. Makanya dia bilang Spiritus. Lalu oke, itu kan marilah kita buktikan di sini. Kan Yahya Waloni mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Nah, buktikan di sini kalau Yesus itu Tuhan. Ya kan sudah diwujudkan Bang doanya Bang. Kan dia berkata. Diwujudkan bagaimana? Paham nggak kau bahasa Indonesia? Kan kalau Yesus Tuhan. Mati kan katanya Bang. Yesus. Ya, Yahya kan mengatakan, Yahya Waloni almarhum mengatakan.
apabila Yesus Tuhan hari ini saya mati hari ini. Nah, dia sampaikan beberapa tahun yang lalu itu, bre. Cocok lah apa yang disampaikan Bang Blender tadi. Kalian Kristen sama semua. Orang salah, jelas-jelas salah kalian bela-bela ini Kristen ini. Ya, luar biasa. Otak binatang lah memang kalian. Oke, masuk Bang Blender. Bang, Enggak, gini loh. Dan yang jelas Yang jelas kalian memang mau dan yang jelas Ustadz Yaya Waloni itu kalian minoritas tahu diri kalian minoritas tahu diri kalian cuma 6% di Indonesia nih. Minoritas menjadi Jangan nanti kalau kami sudah maju baru kalian berkoar-koar di sini. Hah? dia Masih minoritas terdaftar di enggak ada. Republik Kami Yesus. enggak pernah loh waktu Bentar, Bang. Paus Dia meninggal itu enggak pernah terdaftar. kami lecehkan apa-apa padahal jelas kasus pelecehan di sini di Vatikan itu banyak. Tapi apa kamu benar enggak? Jangan kayak gitu ajaran kasih tai kalian ajaran kayak gitu. Apa ajaran kasih kayak gitu? Blender, jangan ngoceh kau Blender. Jangan ngoceh apa kau? Memang ini mau kau? Bentar. Waktu Paus Fransiskus mati banyak mengatakan ikan paus. Mana ikan paus mana? Banyak itu, Bang. Mau aku buktikan kayak mana? Buktikan itu, mau buktikan kau. Kayak mana? Mana buktinya? Mana buktinya? Sekarang begini, kau buktikan oke gini $1. Ketika diam kau. Ketika ada perkataan seperti itu dari umat Islam sendiri mengatakan saya juga Islam. Saya Islam. Kita sama-sama sebagai umat Islam tolong hargai orang yang sudah meninggal. Menyampaikan. Nah, sekarang dari Kristen sendiri mana, Bos? Mana dari Kristen sendiri mengatakan seperti itu menasihati sama Kristen? Mana? Malah mendukung semuanya, malah mendukung. Komentarnya semua ratusan orang mendukung. Bahkan Komal kemarin pun bahas masalah ini, yang udah meninggal. Di mana otak kalian? Ini baru Ustadz Waloni. Belum lagi nanti pasti udah bayangkan nanti kalau Bang Juma meninggal, Ustadz Abdul Somad meninggal, wah lebih parah lagi. Kalian semua pasti mati. Kayak gini ajaran biadab kalian ini. Tapi dibiarkan kutunggu ya. Kalian memecah ya. Kalian tengok. Kalian punya pendeta, kalian punya petinggi. 3 hari viti-viti itu nggak hilang buat kami juga akan membuat viralkan bagaimana menghina-hina kalian yang mati. Kalian banyak pendeta ya. Pendeta kalian banyak. Siapa? Esa Soru ada. Siapa pendeta kalian lagi? Kalian lihat aja. Kalau ini mau kalian, ya. Kalau ini mau kalian, nggak apa-apa. Woi, Islam lebih kaya, Islam lebih banyak, jangan macam-macam kau. Enggak aja kau. Kepas yang kayak gitu menghina. Coba apa? Apa kamu nyet? Nggak terima kau. Kau di mana sekarang? Kau di mana? Bijak aja kepala kau. Babi kau memang. Kau di mana kau? Jangan. Kalian punya. Ingat kalian ya. Kalian banyak saudara-saudara kalian yang minoritas di kota-kota di provinsi. Banyak. Jangan sok hebat kalian di sini, Bos. Jangan sok hebat. Berani kalian cuma di medsos. Bang, mau Jadi ngapain, Bang? kalau banyak bagaimana? Apa kau? Ngapain kau? Mau perang kita? Ngapain kau kalau banyak? Mau perang? Ngapain kau? Perang kita mau kau? Ya, peranglah kau sendiri. Peranglah kau sendiri, kau jangan kayak gini kau. Tahu diri kalian. Jangan kalian buat kerusuhan. Ini kalau kalian mayoritas hancur ke negara ini. Masih kayak gini aja minoritas masih ini. Aku cuma mau minta sama kalian saling menasihatinlah kalian. Oi Kristen, mana ajaran kasih? Ketika ada umat Kristen membuat viti-viti kayak gitu tentang Ustadz Waloni, nasihatin. Nggak ada satu kata pun nasihatin, nggak ada. Woi nggak boleh kayak gitu. Aku sebagai umat Kristen nggak ada. Malah mendukung. Apa kayak gini? Dia punya keluarga, Bos. Dia punya keluarga. Paham kau? Iya biar keluarganya juga gini loh. Anjing, dia punya keluarga. Ini nggak baik ya. Makanya kalau Nah, tanggal memang. makanya berbuat baik lah itu. Menghujat. Di mana menghujatnya? Ayo kita buktikan di mana menghujatnya. Tadi betul kata Bang Felix. Kalau dia mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, mati aku sekarang katanya. Betul. Sekarang kita buktikan itu tahun yang lalu. Tahun yang lalu nggak mati-matinya dia. Gak mati-matinya dia. Artinya benar, Yesus bukan Tuhan. Apalagi? Jadi gini loh Bang Sam. Gini loh Bang. Apalagi? Itu aja sekarang. Jadi meninggalnya itu bukan karena itu. Memang sudah takdirnya. Orang meninggal itu karena takdir. Bukan karena sebab. Jangan kau bawa kayak gitu. Iya memang gitu loh. Makanya supaya nggak dihujat orang waktu masih sudah meninggal, maka hiduplah baik-baik itu. Ya kenapa waktu Jangan tinggalkan keburukan. Itu loh makanya jangan tinggalkan keburukan. Nggak dihujat. Coba itu contoh itu. Kau bilang Franciscus karena dia orangnya baik. Karena dia tidak Selamat malam. Jaringanmu blender.
Diam dulu dolar. Kenapa congormu ini? Oh Blender. Jaringanmu Blender. Ini Bang Kianzo Kristen juga Bang Kianzo. Kristen Bang. Ya, di mute dulu ya. Itu Yang siap untuk diskusi baik-baik, silakan. bro. Ya jaringan dia. Yang siap untuk dialog standby aja. Jadi gitu teman-teman Kristen. Coba tunjukkanlah ajaran malam, kasih. Bos. Kenapa? Malam. Tunjukkan ajaran Itu kasihnya. kan mertua Kasihilah itu, musuh. bro. Sabar Itu dulu, bro. mertua itu, Bos, makanya. izin saya Itu bisa bicara. hikmatnya kepada kita. Silakan Bang Alexander ngomonglah kalau mau ngomong dulu silakan. Yang lain di mute dulu. Silakan Bang. Iya. Terima kasih host atas waktunya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kita semua umat beragama, kita menyembah Tuhan yang berbeda-beda menurut pendapat masing-masing, tetapi kita bersaudara. Artinya begini, kalaupun mungkin Bang Blender merasakan dari si Kefas ada melakukan bahasa yang bisa dipidanakan, ya silakan diproses hukum. Janganlah berdebat dengan rekan-rekan yang diundang untuk naik berdiskusi secara akal sehat. Artinya seperti itu menurut saya. Sehingga yang lain pun diundang untuk diskusi yang baik, nanti bisa tergiring dengan opini-opini yang berbeda. Masalahnya begini Bang Alexander, masalahnya begini. Iya, siap. Teman kamu si Dolar ini kenapa membela si Kepas? Jelas-jelas si Kepas bersalah kok dibela. Katanya kan Iya. kalian ajaran kasih. Jadi Gimana? jadi gini Bang. Bang. Jadi Dari tadi kita udah diskusi loh Bang. Terus kamu Diam dulu. Kamu tadi bela-bela si Kepas sama si Dolar. Kamu nyangkal lagi kalau kamu membela si Kepas. Kamu menyangkal lagi. Ya gimana? Jadi Kita mau lanjut gini. diskusi dulu aja. Oke, Kenapa gitu? saya tanya kepada Alexander. Gimana pendapat Alexander tentang perbuatan si Kepas? iya, kalau menurut saya artinya mati hidup seseorang kan itu sudah takdir, tergantung dari Yang Maha Kuasa. Kalaupun dia mati ataupun meninggal, itu kan semua haknya Tuhan, bukan haknya manusia. Artinya seperti itu kalau menurut saya, dan tidak perlu kita untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Mau sesalah-salahnya Ini yang bagus ini. apapun, sesalah apapun yang kita, artinya kita sesama manusia untuk hidup saling menghargai. Kalaupun ada bahasa yang menyangkut Kefas untuk menghina dan lain sebagainya, ya saya berharap semuanya bisa diskusi dengan baik, dengan akal sehat, berjiwa rohani dan berjiwa jasmani. Mari Maksudnya kita begini, hukum teman-teman agama. Kristen. Maksudnya begini, teman-teman Kristen. Kamu sudah benar, Bang Alexander. Kenapa Blender, ya, menyampaikan hal itu, menyampaikan hal itu supaya tidak ada yang membela Kepas. Kenapa? Kalau kalian membela Kepas sama dengan memicu terjadinya konflik yang ada di Indonesia. Kalian memicu karena kalian membela yang salah. Nah, Nggak ada salah itu. silakan Bang Blender. Di mana ada salahnya anjing? Di mana ada salah Dolar? Siapa nama bapak kau? Apa marga kau? Kalau kau bilang lonte, keluarga kau kalau mati mau terima nggak kau? Jadi gini loh. Terima nggak kau? Kau mati kau bilang lonte, no? Hah? Gini loh. Makanya saya bilang, mari kita ambil hikmatnya waktu hidup itu. Apa hikmat apa menghujat itu hikmat kepala otak kau tuh menghimat nih. Makanya Kenapa waktu masih hidup apa? Dengar. Sekarang Dia tanya cukup. kita buktikan di mana Dengar. kesalahan Ustaz Yahya Waloni. Di mana? Ayo kita buktikan sekarang yuk. Iya, bentar saya jawab. Saya buktikan sama kau ya. Ustadz Buya Ayo. Sakur, Kristen pun mendoakan dia karena Enggak dia usah Buya baik. Sakur, jangan Buya Sakur kau bahas. Iya makanya saya bilang. Ustaz Yahya Waloni sekarang dibahas, enggak ada Ustaz Buya Sakur enggak ada. Sekarang yang dibahas Ustaz Yahya Waloni. Di mana salahnya? Ayo. Itu saya ya. Ayo kita buktikan yang monyet. Dengar. Buya Sakur itu dia makan. Enggak usah kau bahas Buya Sakur. Beliau almarhum. Saya Enggak ada kita bahas Buya Sakur. Sekarang yang kita bahas Ustaz Yahya Makanya Waloni. saya bilang kita ambil contoh. Sekarang di mana salahnya dia? Ayo, di mana salahnya dia? Ayo. Ya kalau dia nggak salah gini loh. Kalau dia Ya udah, kenapa kalian hujat dia? Yang benar. Kenapa kalian hujat dia udah meninggal? Monyet. Dengar Blender, waktu dia hidup, dia juga menghujat orang mati, orang yang sudah meninggal loh. Mana dihujatnya? Siapa dihujatnya? Iya para rasul. Siapa dihujatnya? Matius. Jawab, siapa dihujatnya? Dia Siapa? bilang gitu loh. Siapa dihujatnya? Siapa? Para rasul kami. Siapa? Para rasul kami.
Rasul yang mana di Rasul? Rasul mana coba? Rasul mana kau sebutkan? Dengar. Rasul mana? Kau buktikan sekarang, kita buktikan yuk apa yang disampaikannya yuk. Bener nggak? Gitu aja bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku. Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. Kristen, yang Muslim ya. Bang Jeffrey Kristen Muslim bang. Saya seorang Muslim sejati bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik ya. Lanjut Bang Blender. Iya, kita buktikan apa pernyataan almarhum dulu semasa hidupnya. Ya kalau kalian katakan salah, ayo kita bahas di sini. Ayo kita buktikan. Benar atau tidak? Itu aja sekarang. Ayo kita buktikan sekarang. Apa menurut kalian yang salah? Kalau pertama dia mengatakan bahwasannya apabila Yesus Tuhan, mati aku sekarang. Enggak mati. Itu bertahun-tahun. Sekarang apa lagi? Hei, kebenaran itu memang pahit bosku, pahit. Kalian nggak memikirkan juga sewaktu dia masih Kristen, banyak juga dia mengabdi untuk Kristen. Banyak juga dia menciptakan pendeta. Kalau masalah itu udah urusan dia dengan Allah, dengan Tuhan. Nggak usah kalian menjustis, nggak usah kalian menghakimi monyet. Kan bukan Tuhan menghakimi seseorang. Ya udah kita buktikan. Ambil hikmatnya. Kita buktikan. Bang yuk. Dolar, Ambil hikmat. Bang Dolar. Jadi gini loh bang. Yang menjadi persoalan Bang Dolar di sini sabar Bang Dolar. Kita bicara santai saja. Yang menjadi persoalan Iya santai aja santai. orang yang sudah meninggal kalian ungkit-ungkit kesalahannya. Bahkan kalian hinakan. Kalau kita mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah lampau, maka habislah kalian Kristen yang ada di Indonesia. Bagaimana bejatnya penjajah Belanda cobalah dulu? dulu, 350 tahun menjajah cobalah dulu, Indonesia. Nah, Ya, jangan habis pengancaman kalian. dong. Jangan pengancaman dong. Jangan jadi pengancaman. Kau bisa kena delik hukum kau loh. Pengancaman loh. Iya kan kamu mengungkit-ungkit yang sudah lampau. Bang, Gitu, Bang. makanya kan saya bilang. Oke, posisi mari kamu di kita mana ambil Bang Dolar? contoh. Gini, kita satu-satu ambil saja, contoh. satu-satu. Buya Syukur Kamu posisi itu, kamu di mana? bentar, Posisi bentar. kamu di mana Ya, sekarang? gantian lah Dolar? ngomong. Ya posisi kamu Gantian sekarang lah di mana? ngomong. Oh, ya, datang Iya, satu kamu Timur kan Leste mengatakan karena tadi ngancam-ngancam. Timur Leste di penjuru dunia pun kamu. Di mana kamu? Timur Leste. Iya, Di datang mana kau nanti posisimu? gitu. Jadi gini loh. Tadi bilang santai. Nih. Jadi gini loh Bang. Mari kita ambil hikmatnya. Seperti Hikmat almarhum apanya Buya kamu? Syukur. Kamu Buya pintar Syukur. berbicara hikmat tapi kamu tidak paham tentang hikmat, Bentar Bang. dulu. Kamu berbicara tentang kau cuman hikmat kali tapi kamu ngomong. tidak tahu hikmat. Kamu mengungkit-ungkit kesalahan Makanya orang yang saya sudah bilang, meninggal. marilah kita Kalau kita ungkit-ungkit sebagai yang masa manusia, lampau, kalian ini bantu adalah dulu. makhluk-makhluk penjajah. Kalian penjajah, bekas-bekas penjajah Belanda kalian. Nah, gitu loh. Lanjut Bang Blender, sikat dia ini Dolar ini. Bukan manusia ini Dolar ini Bang Blender. Nggak ada otaknya ini memang. Kau membela. Sekarang kita buktikan apa kesalahan Ustadz Yahya Waloni. Coba jelaskan. Apa salahnya? Ayo jawab kau. Jangan pula kebencian. Apa salahnya? Ayo. Apa ucapan yang dikatakan yang salah itu di mana? Ayo kita bongkar sini. Yuk. Ayo monyet. Jangan kalian memframing. Ayo kita buktikan yuk. Kita buktikan sesuai data. Apa yang beliau ucapkan, ayo. Salah atau tidak? Gantian dulu ngomong lah. Ya Kau udah, cuman sekarang kau aku ngomong. minta buktikan. Aku minta kau buktikan Ya udah, ucapannya ya Walon itu apa yang menyakitkan kalian. Ayo. Bro. Ayo kita buktikan Banyak yuk. piti-piti dia loh bro. Banyak Iya, piti-piti dia, bro. apa itu? Apa itu? Apa itu? Jadi gini aja bang kesimpulannya bang. Kita Apa itu? sebagai Udah manusia sekarang masih gini, hidup, jangan kau Jangan memframing menyakiti. kebenaran itu Contohlah memang Buya Syukur pahit. itu. Apa yang dia sampaikan sesuai dengan di Bible kalian. Dia lebih paham Buya Bible Syukur daripada itu, kalian. Bang. Ya udah sekarang apa kita buktikan ayo. Kita buktikan. Jangan unsur kebencian kalian buat di sini. Nggak terima dengan pernyataan dia terus kalian buat video yang enggak. Orang yang sudah meninggal nggak usah diungkit-ungkit bos. Dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya istri. Ketika dibacanya, ditontonnya itu bagaimana perasaan keluarganya. Babi kalian memang. Dan aku minta mengharap sama dia kalian. berani. Nggak ada dukungan gitu, nggak ada nasihat, satu kata nasihat pun nggak ada nasihat. Malah mendukung semua. Apa kayak gini? Kasih apa kalian ini? Kasih tai kalian ini? Kan kayak gitu bos. Ayo kita buktikan apa salah dia. Ayo kita buktikan yuk. Apa kesalahan? Kita buktikan di sini. Apa yang dia ucapkannya itu, ayo kita buktikan sesuai dengan data.
Jangan kalian tahunya kayak gitu aja. Kita buktikan di mana salahnya. Gentle lah kalian bos. Jangan orang yang sudah meninggal baru berani keluar-keluar kalian. Waktu masih hidup nggak berani kalian keluar-keluar. Kalau kalian ini ya, ku bilang sama kalian ya, kalian yang memulai untuk perang, ya, kalian yang memulai untuk perang. Kalau 3 hari aku lihat viti-viti itu tidak kalian hapus, kita tengok ya. Kalian banyak punya pendeta, kalian banyak punya pendeta yang kalian kagumin. Pasti kejam lagi mulut kami nanti kalau udah menghujat, lebih kejam mulut aku lagi kalau menghujat ya, lebih sadis. Dia punya keluarga juga, pendeta itu juga punya keluarga. Ya, pendeta-pendeta kalian, pastor-pastor kalian punya keluarga. Akan kami balas kalau nggak kalian tutup itu, akan kami balas. Tentu ya, akan kami balas. Kami lebih banyak uang, Islam lebih banyak uang untuk memviralkan itu sangat mudah, modal uang aja. Lebih banyak, ya. Kalian tengok, kalau nggak dihapus dalam 3 hari itu, kalian lihat. Karena kami balas kalian yang memulai ya. Waktu Paus mati kemarin, kami tidak pernah ada menghina, nggak ada menghina. Nggak ada kami menghina. Ini masih Ustadz Yahya Waloni, belum lagi nanti Ustadz Abdul Somad, belum lagi Bang Juma. Udah pastilah kalian mulut kalian ini macam sampah kalian ya. Kalau dibiarkan dari sekarang kalian, kami tunggu kalian 3 hari. Kepas itu lagi, kepas ya. 1 hari 1 kali 24 jam kepas kau cari kau kepas. Enak aja kau mulut. Apa salah Ustadz itu? Kita bahas aja. Apa salahnya? Ayo kita bahas sekarang di sini yo. Itu aja gentle. Jangan tahu kalian hanya menghina. Jangan tai mulut kalian. Nggak ada dukungannya. Assalamualaikum Bang. Slow, tahan emosi, slow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun berada. Selamat atas kalian semua dan semoga kesejahteraan senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk kita semua. Ya, apa masalahnya ini? Kenapa saudara-saudara kita Kristen ini kayak menari di atas luka sendiri? Bukankah kematian itu adalah hal yang mutlak terjadi terhadap manusia? Itu pasti terjadi. Jangankan Tuhan, manusia, Tuhan pun katanya mati, kan gitu ya. Dan satu hal yang perlu saudara-saudara Kristen pahami, jasad umat Islam itu tidak cocok untuk hidup di dunia ini. Jasadnya umat Islam pasnya itu hanya di surga. Ini bukan tempat kami. Bukan tempat kami di sini. Makanya kami tidak memuaskan jasad kami, tidak memuaskan hidup kami di dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kami. Dunia ini penjara. Kalau bagi orang-orang kafir, dunia ini adalah surga. Maka mereka tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Karena segala sesuatu mereka harus nikmati. Kenapa? Karena hidup mereka cuma sekali. Ya, hidupnya cuma di dunia ini. Setelah mereka pindah alam, setelah mereka pindah alam, maka mereka akan mengalami hidup yang kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu akan tinggal di neraka selama-lamanya, kekal di sana. Ya, jadi kematian guru kami itu kematian yang sangat mulia. Coba, kematian beliau itu sangat mulia. Al-Quran mengatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Sedangkan kematian Kristus, kematian yang terkutuk. Yahya Waloni mana ada? Beliau meninggal dalam keadaan yang mulia. Yang kalian sembah meninggal dalam keadaan terkutuk. Habis itu Anda menertawakan orang yang mati mulia, Anda tertawakan. Sembahannya mati terkutuk, Anda nggak sadar gitu loh. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak akan mengalami maut. Tinggal menunggu waktu. Kalau bukan Anda duluan, kami yang duluan. Itu cuma tunggu waktu ajanya. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena kita makhluk biologis. Alam semesta ini ya sementara sifatnya. Jadi nggak usah cerminkan kalau kalian itu ajaran kasih gitu. Cerminkan.
Jangan justru pola kehidupan saudara membenarkan pola apa yang kami sampaikan. Bahwa Kristen kasih itu hanya slogan aja. Sebenarnya dalam hati mereka itu membusuk. Benci setengah mati kepada umat Islam. Nah cerminannya kayak gini. Itu cerminan. Itu cerminan dari ajaran agama Kristen tuh. Jadi mulut mengajarkan kasih, praktek sumpah serapah, kebencian, kedengkian, iri, hasad, husud dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Bayangkan nih, bayangkan. Kami kalau umat Islam tuh ada para penghujat dari Kristen itu yang meninggal. Kami nggak senang. Kami berduka. Kami bersedih. Sangat disayangkan. Kami di belakang layar itu kasihannya meninggal. Ini baru-baru heboh kan? Pendeta Pastor Ben meninggal. Ada kami mengheboh, ada kami tepuk tangan, ada kami kemudian menceritakan sesuatu yang negatif, ada kami bikin thumbnail atau foto-foto atau gambar-gambar yang menghujat. Enggak, kami semua bersedih. Ya Rabb, begitu kasihan hambamu meninggal dalam keadaan kufur. Ya kami sudah berjuang ya Allah, kami sudah berjuang, kami sudah menyampaikan kebenaran ini, tapi ditolaknya. Belum mati kembali kepadamu, kami serahkan segalanya untukmu. Bukannya kami bertepuk tangan, kami malah bersedih ketika ada seorang Kristen yang mati dalam keadaan kufur. Kami bersedih, bukan kami senang. Kami senang kalau ada tidak tapi mati dalam keadaan Islam. Kami berduka cita. Kami turut berduka cita, tapi hati kami itu senang karena mati dalam keadaan Muslim. Daripada menunggu waktu besok 2 hari 3 hari didatangin misionaris bisa jadi murtad, mending dia mati dalam keadaan Muslim. Tapi kalau saudara Kristen yang meninggal, kami itu bersedih. Kenapa? Karena dalam Islam mati dalam keadaan kafir otomatis di neraka, kekal di sana, tak ada hentinya. Itu saudara, itu jadi jangan hanya framing dan halusinasi saja dirimu. Jangan Anda hebohkan kematian orang, Anda hebohkan. Harusnya kalau kalian itu menggunakan akal sehat, katanya dosa itu upahnya maut. Begitu dosa ditebus oleh Yesus kan harusnya maut sudah nggak ada. Tapi kok kalian mati bermatian? Covid kemarin lebih banyak Kristen yang mati. Dosa upahnya maut. Dosa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Ya toh? Begitu kemudian Yesus datang menebus dosa, harusnya maut itu tak ada. Tapi kok malah mati kalian? Itu. Terus kemudian katanya kalau percaya Yesus mati langsung masuk surga. Kenapa kalian masih takut mati? Berarti kalian ragu. Berarti kalian tidak yakin. Berarti Anda tidak yakin. Ya kan? Lu halusinasi. Halusinasi apa? Roma 6:23. Upah dosa adalah maut. Begitu Yesus datang, begitu Yesus datang menebus dosa, harusnya nggak ada lagi maut. Faktanya kalian masih bermatian. Harusnya dosa itu ketika Yesus datang menebus dosa, katanya gini, konsep pagannya gini. Dulu kita itu kekal. Oh ya? Ya. Terus kenapa kita mengalami maut? Karena dosa Adam. Sehingga kita mengalami maut. Coba Adam tidak berdosa, kita tidak mengalami maut. Oke, kita ikutin lawak-lawakan itu. Lalu kemudian Yesus turun ke bumi, nebus dosa Adam. Berarti dia sudah menebus kematian kekal. Yes. Berarti Yesus itu sudah mengambil dosa itu, menghapus dosa itu. Tidak ada lagi kutuk maut. Ya. Kenapa kalian bermatian? Katanya upah dosa maut, udah ditebus oleh Yesus, masih mati juga. Berarti kalian menipu. Kalian penipu. Konsep yang kalian bawa itu cuman obat kuping, tidak sesuai dengan fakta.
Kalian masih bermatian. Itu. Jadi saudara, di Islam itu satu hal yang perlu saudara paham. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rizki. Tuh kaidah tuh dalam Al-Quran. Jadi jangan kalian menganggap bahwa kematian guru kami ini itu adalah sesuatu kehinaan. Enggak. Itu adalah kemenangan bagi kami. Karena kematian seorang yang Islam, kematian awal mereka mendapatkan warisan. Mereka mendapatkan warisan Al-Quran surah Al-Mu'minun. Itu sampai ayat 11. Orang Islam ketika mereka meninggal dunia, mereka mendapatkan warisan berupa surga Firdaus. Silakan Anda baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Nah, boleh dong orang Kristen ini menunjukkan juga apa warisan orang Kristen ketika mereka meninggal dunia. Ada nggak dalilnya? Warisan Kristen setelah meninggal dunia adalah ke Pulau Kapok atau Nusa Kambangan. Ada nggak dalilnya? Ada nggak? Kalau ada silakan ditunjukkan di sini. Silakan. Dari tadi Bang Juma hanya framing plus halusinasi ya. Yesus pernah mengatakan dalam Injil Yohanes, barang siapa yang menerima aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tapi bagi siapa yang menolak dia, dia akan mati di dalam dosa-dosanya. Itu jelas ya. Saya bantah boleh? Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Bani Israel, kalau kau menerima aku, menerima sebagai apa? Mesias. Kalau kau menerima aku, engkau akan hidup. Kalau kau menolak aku, engkau akan mati dalam dosamu. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, Cahayu. Bukan kepada Kristen, bukan kepada Islam. Itu ucapan untuk kaumnya. Beda dengan Kristus yang mati terkutuk di atas salib. Barang siapa yang menjadi pengikutku, aku akan beri kuasa kepada mereka. Itu beda. Jangan kau samakan antara Yesusnya Yahudi dengan Yesusnya Paulus, Yesusnya Romawi. Itu beda. Dua oknum yang berbeda. Jangan kau bawa-bawa nabinya orang Yahudi di sini. Kalian itu Kristen. Kalian itu alit tank. Kamu itu makhluk lucu, makhluk aneh dari planet bumi yang gila klaim Yesus Yahudi kalian klaim, padahal Yesus kalian itu adalah Yesus padang gurun yang datang kepada Paulus yang keluar dari kubur. Itu coba siapa yang mau bicara dengan saya di sini? Yang mana? Yang mana? Biar tak ajarin pelan-pelan. Ya, saya tanya dulu. Yesus datang ke atas muka bumi ini diutus dan mengakui pengutusannya untuk Bani Israel atau untuk bangsa lain? Silakan kasih dalil. Untuk umat manusia. Kasih dalil. Kasih dalil. Ketika dia naik ke surga, dengar. Ketika dia naik ke surga, kasih dalil. Saya minta dalil. Saya minta dalil. Dalam nama Allah dan Bapa dan Roh Kudus. Satu. Itu dalilnya. Mana? Itu dalilnya. Di mana tertulis? Di mana tertulis bahwa aku diutus kepada seluruh umat manusia? Silakan. Nah, pertanyaan satu. Karena aku udah jawab. Mana dalilnya? Pada saat dia terangkat ke surga, pada saat Yesus Kristus terangkat ke surga, dia sampaikan kepada-mu, dengar. Yesus berkata sebelum terangkat, sebelum ada penyaliban, dia sudah mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepadamu, kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka telah menerima dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus terima, Yesus telah sampaikan kepada pengikutnya, Bani Israel. Dan setelah Bani Israel menerimanya, mereka percaya kalau gurunya Yesus itu adalah utusan Tuhan.
Tidak ada Oke, Yesus sekarang- menyampaikan firman Oke, setelah sekarang naik ke Anda- langit itu nggak ada. Oke, sekarang Anda framing, Itu kan? sudah Oke, semua- Yesus semua. lain. Sekarang Anda Yesus framing. lain itu Yesus lain. Ya, jangan Semua. kau anggap Yesus Yahudi itu Semua. sama dengan Yesusmu. Beda itu. Silakan. Ya udah mana datanya? Mana datanya? Yang barusan kan Anda bilang barusan Matius Anda framing bahwa 15 ada nomor beberapa- ada 24 beberapa Yesus, aku ada beberapa diutus Yesus. hanya kepada domba yang sesat Ingat. dari umat Israel. Itu dalil. Ingat ada beberapa Yesus. Ini statement Anda. Cuma ini statement Anda. Ada beberapa Yesus, ingat. Dan silakan tunjukkan. Silakan tunjukkan bahwa Anda mengatakan Oke. bahwa di dalam Kristen, Oke. kami meyakinkan bahwa hanya satu Yesus. Dan Anda framing Tak bahwa ada. ada Itu beberapa berarti Yesus. Anda tidak Dan belajar. Kalau tidak, 2 Korintus Silakan. 2 Korintus 11 nomor 4. Baca. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 nomor 4. Abangku, Abang Juma izin bang. Begini, tadi kan abang mengatakan di mana Yesus mengatakan untuk semua manusia gitu kan, semua umat gitu kan. Nah, di Matius 28. 28 ayat 19 jadi itu bang sebentar. Jadi itu bang Yesusnya orang Israel atau Yesusnya Paulus? Yang Menurut keluar abang. dari kubur itu Yesusnya non Yahudi. Enggak. Itu Yesus kalian tuh. Yang keluar dari kubur itu Yesus kalian. Oh, jadi yang di Matius itu Yesusnya non Yahudi. Yes, betul. Oh, dari mana jalannya bang? Boleh tunjukkan dalilnya bang? Baca nomor 20-nya. Ayat 20-nya. Ya. Boleh dibacakan bang? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Pertanyaan saya, ada tidak Yesus anak Maria mengajarkan ibadah hari Minggu? Gimana? Ada tidak Yesus anak Maria mengajarkan ibadah Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah dirinya? Ada nggak? Oke. Kalau tidak bersunat abangku, itu kan hukumnya orang Yahudi. Lah, Itu loh. makanya kalian itu menerima ajaran dari Yesus lain. Kalau Yesus Yahudi mengajarkan bersunat, mempraktekkan bersunat, mencontohkan bersunat. Oke, itu ngapain sih ikuti hukumnya? Saya orang Indonesia gimana? Ya, bagus. Begitu dong. Artinya kalian itu pengikut Yesus yang ada untuk non-Yahudi. Enggak, gitu. Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia Kecuali- 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Kecuali saya Di mana orang pernah Yahudi, Yesus Pak. pernah mengutus anak muridnya ke non-Yahudi? Di mana? Gimana? Di mana Yesus pernah mengutus muridnya ke non-Yahudi? Di mana? Nah, di situ kan di ayat tadi kan jelas dikatakan, jadikanlah semua Itu bangsa makhluk yang muridku. keluar dari kubur. Aduh, abang ini muter-muter itu loh. Loh kok muter-muter? Sebelum ada penangkapan Cak Ayu, Yesus sudah menamatkan firman-Nya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak firman pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Itu muncul di luar kurikulum pengajaran Yesus. Pada hari ketiga, keluar makhluk dari kubur yang Yesus sampaikan dalam Yohanes 12:40, Yohanes 12 nomor 31. Itu bahwasanya ada iblis dilemparkan keluar dari kubur. Itulah yang keluar dari kubur itu. Nah, pertanyaan saya tadi simpel bang. Di ayat yang saya bacakan itu di mana dalilnya yang dikatakan abang kalau itu Yesusnya orang non Yahudi itu loh. Nomor 20. Gimana? Dengar. Yesus yang asli mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diri